Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Syawal tahun 1441 Hijriah atau 6 Juni tahun 2020. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Kita merujuk kepada kitab buah karya dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, kitab Al-Habib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cinta. Maka bagi mereka yang ingin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menjelaskan bahwasannya di antara solusi agar seseorang mudah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara mempelajari sirahnya. Istilah kita orang bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang hijrah ke Madinah, yaitu hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Bagaimana tentang hijrahnya beliau ke Madinah? Maka keterangan yang disampaikan oleh penulis hafizahullah, keterangan yang disampaikan oleh penulis rahimahullah, bahwasannya setelah orang-orang beriman, ketika mereka sudah semuanya atau sudah banyak yang meninggalkan Mekah, mereka sudah banyak yang hijrah ke Madinah secara bertahap, secara bergelombang, dan yang tersisa hanya orang-orang yang tertahan atau orang-orang yang memang mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka belum bisa hijrah, dan diantaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga menahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena beliau masih memerlukan Ali bin Abi Thalib, sehingga juga ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini sudah sering minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu an, la ta'jal, jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru. La'allallahu yaj'alu laka sahiban. Mudah-mudahan nanti ke depan Allah akan menetapkan untuk hijrah engkau ada teman yang istimewa. Maka di situ Abu Bakar radhiyallahu an mengharapkan bahwasannya yang nanti akan menemaninya tatkala hijrah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari-hari itu orang-orang Quraisy ini
mereka sangat-sangat khawatir bahwasanya kedepannya nanti Rasulullah SAW akan segera menyusul para sahabat yang telah hijrah ke Madinah. Orang-orang kafir Quraisy mereka sangat mengkhawatirkan akan hal tersebut, karena memang di Madinah nanti jadi punya kekuatan, jadi punya kemampuan. Mereka bisa melindungi Nabi SAW. Dan sebelum beliau berhijrah, sebelum beliau berangkat ke Madinah, maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy mereka menetapkan agar menggelar musyawarah di tempat yang namanya Darun Nadwah, yang mana di situ dihadiri oleh orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy yang mereka membicarakan tentang keberadaan Nabi SAW. Akhirnya mereka berkumpul di Darun Nadwah. Maka tiba-tiba ada seorang syekh berdiri di pintu. Akhirnya orang-orang pun bertanya kepada syekh tersebut. Kemudian lalu syekh tersebut pun menjawab bahwasanya dia adalah seorang syekh dari daerah Najd. Aku mendengar kalian ingin membicarakan sesuatu, maka aku hadir di sini. Mudah-mudahan nanti dapat ide dari aku. Mudah-mudahan kalian bisa menerima saran aku, kata syekh tersebut. Akhirnya syekh tersebut dipersilakan duduk bareng bersama dengan orang-orang kafir Quraisy yang menggelar pertemuan di Darun Nadwah. Dan di antara yang hadir pada pertemuan tersebut adalah pembesar-pembesar kafir, dedengkot-dedengkot kafir. Di antara mereka ada Abu Jahal, laknatullah alaihi. Kemudian ada Abu Sufyan, dikala itu masih kafir. Kemudian ada An-Nadhr bin Al-Harith dan pemuka-pemuka kafir lainnya. Lalu mereka berkumpul di sana, dan obrolan yang pertama kali mereka membicarakan bagaimana solusi tentang perkara yang mereka khawatirkan, bagaimana jalan keluarnya. Akhirnya sebagian mengatakan, bagaimana kalau Nabi SAW itu nanti bergabung dengan sahabat-sahabatnya, kita khawatir akan terjadi ini, itu, dan seterusnya. Sehingga mereka bersepakat, sebagian mengusulkan untuk dipenjarakan saja, biar tidak terjadi perkara yang mereka khawatirkan. Sebagian mengusulkan dipenjarakan di kurungan besi, ditutup rapat-rapat, kemudian tunggu sampai mati, biarin aja di sana. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ini di dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 30. Allah berfirman, am yaquluna syairun. Nah, bahkan mereka mengatakan Nabi adalah seorang penyair, karena usulannya Nabi dipenjarakan seperti penyair-penyair lainnya sampai mati. Maka di sini Allah mengatakan am yaquluna syairun. Apakah mereka mengatakan bahwa Nabi itu adalah seorang penyair? Natarabbasu bihi raibal manun, yang kami tunggu-tunggu kecelakaannya, yang nanti akan menimpa dia. Artinya kami tunggu kematiannya di dalam penjara, sebagaimana penyair-penyair lain yang mereka penjarakan di kala itu. Dan ini adalah makna firman Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30. Allah berfirman, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir mereka membuat makar terhadapmu untuk mereka
menangkap dan memenjarakanmu. Ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Artinya mereka mengusulkan biar Nabi SAW dipenjarakan di jeruji besi, biar nggak bisa gabung dengan sahabat-sahabatnya dan seterusnya sampai dia mati. Maka di sini di sini seorang syekh dari Najd tadi. Nah, seorang syekh ini adalah ternyata iblis. Laknatullah alaihi, yang dia datang dalam bentuk seseorang, kemudian dia hadir di situ untuk meyakinkan usulan mereka. Jadi kalau misalkannya ada usulan, syekh ini yang ACC, setuju atau tidak setuju, bagus atau tidak bagus usulannya. Dan ternyata syekh ini, iblis yang dimaksud adalah yang waktu ketika perjanjian Aqabah yang pernah kita bahas sebelumnya, itu ada yang teriak ketika perjanjian Aqabah. Saya ingat di sini kita sampaikan, dikala itu ada yang teriak. Dia mengatakan, wahai penduduk Makkah, apakah kalian mencari orang tercela yang dikelilingi oleh para sabiin? Artinya apa? Ketika perjanjian Aqabah itu kan datang orang-orang Ansor dari Madinah, istilahnya naik haji. Kemudian waktu itu janjian tengah malam bertemu dengan Nabi SAW untuk baiat Aqabah. Maka di situ setan teriak, istilahnya pengen bongkar, ini lagi ada pertemuan nih antara orang-orang Ansor dengan Nabi Muhammad SAW. Ayo orang-orang kafir kesini semuanya, serang seperti itu. Nah, iblis yang datang gabung untuk musyawarah itu adalah yang waktu itu ngebongkar atau ngebocorin ketika orang-orang Ansor bertemu dengan Nabi SAW untuk berbaiat Aqabah. Maka Nabi SAW waktu itu mengatakan apa? Ini adalah setan. Waktu itu lagi teriak di Aqabah itu, di bukit Aqabah itu, ketika di tempat yang namanya Aqabah itu, Nabi mengatakan itu yang teriak setan. Dia sengaja ngebocorin keberadaan kita. Maka demi Allah, aku akan konsentrasi untuk memerangimu, wahai musuh Allah. Orang itu yang datang, hadir, gabung dalam musyawarah di Darun Nadwah ini. Jadi dia datang pengen balas dendam. Maka ketika muncul ide tadi untuk memenjarakan Nabi SAW, dia bilang apa? Demi Allah, jangan, katanya. Itu pendapat kurang pas. Nah, itu pendapat kurang pas. Demi Allah, kalau kalian memenjarakan Nabi, kalau kalian memenjarakan Muhammad, dikala itu bahasanya demikian, Muhammad, seperti yang kalian inginkan, maka nanti kedepannya tetap aja dia bakal bisa keluar penjara. Nanti sahabat-sahabatnya datang bakal nolongin. Setelah itu mereka akan menyerang kalian, kemudian mereka akan menyelamatkan dia. Jangan dipenjarain. Itu kurang bagus idenya, cari ide yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya nanti para sahabatnya menghabisi kalian semua kalau misalkannya kalian penjarakan dia. Maka sebelum dilaksanakan, pikir-pikir yang matang, coba musyawarah lagi. Akhirnya sebagian orang yang hadir mengatakan, kalau gitu bagaimana kalau kita usir dia saja, kita asingkan dia, kita buang dia, biar dia nanti pergi kemana terserah dia, yang penting tidak ada di tengah-tengah kita. Akhirnya kata syekh dari Najd tadi, iblis tadi, laknatullah alaihi, dia mengatakan, demi Allah, ini juga nggak pas. Apakah kalian nggak tahu Muhammad itu kalau ngomong orang hatinya langsung nyantol. Nanti kalau kalian buang dia ngomong, ini juga nggak bagus. Kata-katanya manis,
kemudian kemampuannya mengalahkan akal manusia dengan apa yang dia bawa, maksudnya wahyu. Karena dikala itu kalau ada orang beriman kalau ada orang beriman kepada Nabi SAW, bahasa kita bilangnya itu orang kesambet, itu orang kena syair sehingga tertarik kepada Nabi SAW. Itu sama, sebagian orang di tengah-tengah masyarakat kita membahasakan orang-orang yang Masya Allah mendapatkan hidayah sehingga dia mengamalkan sunnah sesuai dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Sebagian membahasakan ini orang udah kena kena rayuan Ustadz Fulan, sudah kena doktrin Ustadz Fulan, padahal sudah kena hidayah, begitu maksudnya. Orang-orang kafir di kala itu demikian. Kalau ada orang beriman kepada Nabi SAW, itu mereka membahasakan udah kena sihir. Maka kata Syekh ini jangan dibuang. Jangan dibuang, ini ide kurang bagus. Karena nanti kalau dia ngomong orang beriman, ini juga ujung-ujungnya akan berbahaya menurut Syekh tersebut, menurut iblis tadi. Akhirnya berikutnya Abu Jahal pun angkat bicara. Dia mengatakan, demi Allah, tidak heran ya mereka menyebut nama-nama Allah, demi Allah, karena mereka, kita tahu, meyakini tauhid rububiyah. Karena kita dengar penjelasan para ulama, tauhid ada 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ini kita sampaikan agar jangan ada yang nanya, kenapa kok orang kafir pakainya demi Allah begitu. Karena memang orang kafir di kala itu mereka mengetahui tauhid rububiyah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah ini kan menciptakan, menghidupkan, mematikan, kemudian memberi rizki, menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat, mendatangkan siang dan malam. Ini perbuatan-perbuatan Allah. Mereka meyakini, banyak di Quran Allah menceritakan akan hal tersebut. Di antaranya Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Apabila kalian tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Artinya mereka meyakini tauhid rububiyah. Cuma tauhid uluhiyah tidak. Artinya tauhid uluhiyah adalah perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu beribadah. Makanya tauhid uluhiyah nama lainnya adalah tauhid ibadah. Nah, mereka tidak mau tauhid uluhiyah ini. Kemudian belakangan baru beberapa tergelincir dalam hal tauhid asma wa sifat, sehingga para ulama menjelaskan tauhid asma wa sifat adalah kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifatnya, tanpa kita robah, tanpa kita sama-samain, tanpa kita nanya bagaimana. Ini penjelasannya seperti misalkannya ketika kita mendengar di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah, misalkannya Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka kita tidak samakan ya antara Rahim Allah dengan Rahim nama orang. Karena kalau Allah itu Rahim, namanya Rahim, sifatnya Rahim. Tapi kalau orang namanya Rahim, sifatnya enggak Rahim. Itu bedanya Allah dengan orang. Makanya ini diesakan. Kemudian juga misalkannya ketika kita mendengar Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, maka kita esakan. Mungkin sebagian mengatakan bahwa yang turun adalah rahmatnya, bukan Allah langsung. Ini namanya merubah, itu tidak boleh dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Harus dikatakan yang turun Allah sudah. Mungkin logika akan mengatakan malam nggak habis-habis, berarti Allah nggak naik-naik ke langit. Ini namanya tidak mengesahkan Allah, padahal Allah itu maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Dan detailnya nanti dibahas di pembahasannya, insya Allah. Itu hanya sebagai gambaran saja ya. Jadi jangan heran orang kafir mengatakan demi Allah. Maka dikala itu Abu Jahal berkata, demi Allah, saya punya ide, katanya, dan menurut saya kalian belum terpikirkan sama sekali ide ini.
Akhirnya orang-orang pun penasaran, idenya apa wahai Abul Hakam? Karena di tengah-tengah mereka disebutnya Abul Hakam, bukan Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal mengatakan, saya punya ide, kita ambil di setiap kabilah seorang pemuda yang nasabnya mulia dan terhormat. Seorang kabilah, jadi di setiap kabilah diambil yang nasabnya mulia dan terhormat, ada satu orang perwakilan. Dari kabilah ini satu orang perwakilan. Dari kabilah ini satu orang perwakilan. Mereka itu kalau orang terhormat, mereka mikir sebagaimana kejadian awal dakwah terang-terangan. Awal dakwah terang-terangan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, kemudian bertemu dengan Nabi SAW di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, maka Umar berkata, ya Rasulullah, kita berada di atas kebenaran atau tidak? Maka Nabi mengatakan iya. Kata Umar, ya sudah, kita keluar dakwah terang-terangan. Akhirnya dikala itu kaum muslimin keluar keliling Ka'bah, dibagi dua baris, di sayap kanan atau di sayap kiri. Di antara dua baris itu yang satu isinya Umar bin Khattab, yang satu isinya Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian di belakang mereka orang-orang Islam yang mulia, orang-orang Islam yang terhormat. Orang-orang kafir bengong ngelihat kejadian itu, karena kalau di belakang mereka orang-orang miskin, di belakang mereka orang-orang yang tidak mulia, orang-orang yang tidak terhormat, orang-orang yang biasa saja, mungkin bakal dibubarin sama orang-orang kafir. Apa-apaan ini rame-rame keliling Ka'bah begini. Tapi orang-orang mulia, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti itu pikiran Abu Jahal. Jadi setiap kabilah diambil orang-orang yang mulia, satu kabilah satu orang pemuda, masing-masing dikasih pedang. Kemudian nanti semuanya langsung datang, grebek Nabi SAW, langsung dipenggal saja, langsung dibunuh saja, langsung dihabisi saja. Akhirnya apa? Akhirnya nanti kesimpulannya yang membunuh Nabi SAW adalah semua kabilah itu, sehingga keluarganya Nabi SAW, Bani Abdul Manaf, itu tidak akan mampu menyerang semua kabilah yang ada. Bani Abdul Manaf kabilahnya ada berapa belas, ada berapa puluh, mau diserang semua kabilahnya nggak bakal bisa, kata Abu Jahal. Akhirnya mau tidak mau mereka akan menerima diat. Nah, kita tahu di antara peninggalan atau kebiasaan orang-orang jahiliyah, ada akhlak baiknya, ada akhlak buruknya. Mereka tahu itu diat, dan di antara yang ditetapkan oleh Islam perkara jahiliyah selain mungkin menghormati tamu, ditetapkan juga dalam Islam. Kemudian juga diat ditetapkan dalam Islam. Kalau ada yang dibunuh, maka dihargai dengan 100 ekor unta. Nah, nanti ketika Nabi sudah mati, udah kita bayar 100 ekor unta sama Bani Abdul Manaf, dia nggak bakal bisa nyerang balik ke kita. Bagaimana kalau seperti itu? Maka ketika idenya demikian, seorang syekh tadi dari Najd yang ternyata dia adalah iblis, dia mengatakan ini pendapat baru top, pendapatnya benar, tidak ada pendapat yang lebih keren dari ini. Ayo kalian siap-siap, kalian sepakat berangkatin satu orang pemuda dari setiap kabilah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dapat wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung meminta Ali bin Abi Thalib supaya tidur di tempat tidur beliau, kemudian berselimutkan dengan selimut yang biasa dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa tidak akan terjadi sesuatu, karena mungkin sudah dikasih pengertian oleh Nabi SAW bahwasanya beliau akan dibunuh. Kemudian Ali istilahnya disuruh gantiin lah pura-puranya jadi Nabi SAW. Kalau ini perkara serius ini kan begitu.
kalau orang nggak ada iman, yakin nggak mau itu. Dan orang mungkin bisa salah bunuh, masih pakai selimut-selimut, langsung ditombak, langsung dipedang, bisa jadi. Kalau nggak ada iman nggak bakal mau. Tapi Nabi SAW udah ngasih ketenangan kepada Ali bin Abi Thalib, yakin nggak ada apa-apa. Kemudian dikala itu kabilah-kabilah itu sudah mengepung rumah Nabi SAW. Dilihat Nabi masih ada, dilihat Nabi masih ada. Ya biasa, mereka beraksi ntar tengah malam atau menjelang akhir-akhir malam. Akhirnya apa? Allah menakdirkan yang ngepung rumah Nabi SAW semuanya tertidur. Semuanya tertidur, dan Nabi SAW keluar rumah melewati mereka yang pada mengepung rumah Nabi SAW sambil baca surat Yasin itu. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, kami jadikan di antara mereka ada penghalang sehingga mereka tidak bisa ngelihat. Nah, ini ayat ini dulu waktu saya SMP ada guru, salah seorang guru umum, orang tasawuf, orang sufi. Dia bilang sama kita orang, karena kita sekolahnya di pesantren, banyak yang jauh-jauh dari Sabang sampai Merauke. Sedikit dia mengajarkan bahwa kalau kalian mau pulang kampung jangan takut. Kalian harus belajar sufi, belajar tasawuf, biar kalau kemana-mana selamat. Contoh, kalau kalian mau pergi-pergi, baca ayat ini, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi nanti kalian nggak kelihatan sama kondektur, nggak ditagih duit, kata dia gitu. Ini pemahaman yang keliru tentunya, karena memang ayat tersebut tidak sama dengan yang dipikirkan oleh sebagian orang. Sama seperti ayat untuk ngambil hati perempuan, dipakai surat Yusuf ayat sekian dan yang lain-lain, ini tidak benar seperti itu. Maka Nabi SAW keluar, kemudian membaca ayat tadi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan matanya orang-orang yang mengepung Nabi SAW itu pada nggak ngelihat. Padahal Nabi lewat di hadapan mereka, sama Nabi muka mereka dituangin pasir, kepala mereka ditaruh pasir, tapi mereka nggak tahu. Akhirnya Nabi pun pergi ke arah yang memang beliau inginkan di kala itu. Dan Masya Allah, Nabi SAW dalam hijrahnya beliau ke Madinah, kalau kita lihat peta, itu beliau jalurnya bukan jalur yang biasa dilewatin orang. Jadi kalau orang biasa lewat jalur yang umum, beliau jalurnya jalur balik, lebih jauh. Padahal di kala itu beliau umurnya berapa tahun itu? Diangkat jadi Nabi dan Rasul 40 tahun. Kemudian dakwah di Mekah 13 tahun. Berarti umurnya 53 tahun. Sampai nanti akan disebutkan naik bersembunyi di Gua Sur. Itu Gua Sur tinggi sekali itu. Kita umur 53 tahun naik gunung lumayan ngos-ngosan, tapi Nabi SAW Masya Allah memang antara Nabi dengan manusia biasa beda ya. Seperti kita pernah dengar Nabi Sulaiman alaihi salam pernah menggauli istrinya dalam satu malam 100 orang. Ya, harapannya punya anak dari salah satu mereka. Tapi Nabi Sulaiman nggak bilang insya Allah. Akhirnya punya anak satu tapi nggak sempurna, meninggal seperti itu. Kemudian Nabi Musa kita dengar nonjok orang langsung mati. Dan Nabi SAW ketika perang ketika perang Uhud, bukan ketika perang Uhud, ketika perang yang membuat parit, perang perang Khandaq, itu dibikin parit di sekitaran Madinah. Itu ada batu-batu besar yang mecahin Nabi SAW.
Memang kalau Nabi dengan orang biasa beda tenaga. Allah kasih kekuatan lebih. Ya, sehingga perjalanan hijrah beliau itu jalan yang nggak biasa dilewati orang, medannya lebih sulit, lebih jauh, tapi Allah kasih kekuatan lebih. Maka setelah ditaburin pasir kepala-kepala orang itu, Nabi pun pergi ke tempat yang beliau mau, artinya melanjutkan perjalanan untuk hijrah ke Madinah. Nggak lama setelah itu datang orang mengatakan apa? Apa yang kalian tunggu di sini? Mereka menjawab, nungguin Muhammad. Terus orang itu mengatakan apa? Kalian rugi, Muhammad udah jalan dari tadi, udah kabur, istilahnya seperti itu. Dia udah ngelewatin kalian. Dan dia tidak melewati seorang pun dari kalian kecuali naburin pasir di atas kepalanya. Kemudian dia menyelesaikan hajatnya dan dia pergi. Akhirnya masing-masing dari mereka langsung ngeraba kepalanya. Dilihat, oh iya ada pasir nih. Benar juga kata orangnya. Tapi mereka ngintip ke kamarnya Nabi SAW, ke rumahnya Nabi SAW, masih ada yang tidur. Akhirnya ternyata pas dibuka, ternyata orang itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhirnya rencana mereka pun gagal. Ya, rencana mereka gagal. Ini secara singkat. Adapun perjalanan beliau hijrah, beliau bisa keluar dari rumahnya, ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Informasinya adalah bahwasanya biasanya Nabi SAW itu ke rumahnya Abu Bakar kalau nggak pagi, sore. Maka dikala itu tumben-tumbenan Nabi ke rumahnya Abu Bakar radhiyallahu an itu siang hari, ketika matahari tepat di atas kepala, berarti sekitar jam-jam zuhur. Itu tumben-tumbenan karena biasanya Nabi kalau datang kalau nggak pagi, sore. Maka ketika Nabi datang siang-siang, ini tumben-tumbenan, Abu Bakar mengatakan, tidak ada yang membuat Nabi datang kecuali ada perkara penting, mesti ada sesuatu. Maka ketika Rasulullah SAW masuk, Abu Bakar radhiyallahu an menyodorkan tempat duduknya untuk diduduki oleh Rasulullah SAW. Jadi dipersilakan duduk. Dan dikala itu ada Aisyah radhiyallahu anha dan ada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Maka Rasulullah mengatakan, ini yang dua orang disuruh keluar dulu, Aisyah sama Asma. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, mereka berdua itu anakku, putriku. Ada apa sebenarnya? Jadi nggak usah disuruh keluar. Ini putri saya, aman, insya Allah aman. Ada apa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah mengizinkan aku untuk hijrah. Ini setelah dapat bocoran, setelah dapat wahyu dari Allah bahwasanya Nabi akan dibunuh dari hasil musyawarah tadi. Dapat wahyu, langsung beliau ke rumahnya Abu Bakar menginformasikan sudah dapat izin hijrah. Maka Abu Bakar mengatakan, aku menemanimu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, iya. Di situ Abu Bakar nangis bahagia. Yang menemani hijrah adalah orang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat ada orang nangis bahagia dikala itu seperti nangisnya Abu Bakar ketika dapat izin menemani Rasulullah SAW hijrah. Nangis bahagia begitu. Maka Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan, wahai Rasulullah, aku akan menyiapkan 2 kendaraan. Kemudian mereka juga, Abu Bakar dan Rasulullah SAW, menyewa Abdullah bin Uraikid. Ini orang dari Bani Adil, waktu itu masih musyrik.
Buat apa disewa? Sebagai penunjuk jalan ke Madinah. Ini orang Badui. Orang Badui mereka jago-jago ya, karena mereka dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada firasat. Ketika misalkannya dari telapak kaki aja, dari telapak kaki di padang pasir, mereka tahu ini telapak kaki kabilah mana, ini telapak kaki siapa. Mereka tahu, punya kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih mereka. Seperti kita orang, ada yang dikasih kelebihan punya firasat. Firasatnya seringkali benar begitu. Firasatnya nggak enak, jangan-jangan ini karena begini begitu dan seterusnya. Ini punya feeling lah, walaupun kadang-kadang salah juga. Nah ini Allah kasih kelebihan sama mereka orang Badui. Di antaranya ini yang disewa adalah Abdullah bin Uraikid, orang kafir tapi namanya Abdullah. Tapi sekali lagi sudah kita ingatkan, orang kafir dulu mereka beriman dengan tauhid rububiyah yang tadi kita jelaskan, sehingga tidak heran namanya kafir-kafir namanya Abdullah. Akhirnya disewa. Kemudian kendaraannya yang dua tadi dikasih sama Abdullah bin Uraikid, dikasih, suruh disiapkan untuk berangkat dari Mekah menuju Madinah. Nah ketika Rasulullah SAW berniat berangkat, maka beliau SAW minta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tetap tinggal di Mekah, mewakili beliau untuk menyelesaikan titipan orang-orang. Ya, karena mereka menitipkan barang-barang kepada Nabi SAW demi keamanan. Di samping itu Nabi SAW terkenal sebagai orang yang jujur dan orang yang amanah. Maka Nabi minta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk mengembalikan barang-barang tersebut. Lalu Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar, dan keduanya, Abu Bakar dan Nabi SAW, keluar menuju Gua Sur. Menuju Gua Sur. Gua Sur ini mungkin kalau yang umroh itu kadang-kadang diajak keliling-keliling city tour. Itu Gua Sur ini kadang-kadang di situ boleh turun, kadang-kadang tidak boleh turun, tergantung kebijakan pemerintah Arab Saudi. Ini berubah-ubah. Satu kondisi boleh turun jamaah, boleh mungkin kalau orang sekarang foto-foto di situ, atau sebagian mungkin naik gitu kan. Akan tetapi tidak ada fadilah khusus ya, orang yang naik ke Gua Thur sama dengan pahalanya haji dan umroh. Ini tidak ada disebutkan demikian. Atau orang yang naik ke Gua Hira sama dengan pahalanya seperti haji dan umroh, ini tidak ada. Itu hanya tempat bersejarah saja yang tidak ada keutamaan dalam hal pahala seperti yang tadi kita sebutkan. Maka Abu Bakar radhiyallahu an meminta anaknya yaitu Abdullah agar cari informasi di tengah-tengah orang-orang kafir itu. Cari informasi orang-orang pada ngomongin mereka berdua atau tidak, ngomongin Nabi atau tidak, ngomongin Abu Bakar atau tidak. Jadi siang-siang nyari informasi, kemudian nanti di malam hari datang ke Gua Thur untuk menyampaikan informasi yang beredar di tengah-tengah orang kafir. Terus juga Abu Bakar radhiyallahu an minta juga kepada Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah adalah mantan budaknya Abu Bakar, supaya dia mengembalakan kambing di siang hari, lalu membawanya di malam hari agar Abu Bakar dan Nabi SAW bisa minum dari susu kambing itu. Jadi mengembalakan di sekitaran Jabal Thur itu. Dan itu biasa, orang-orang kafir nggak bakal curiga seperti itu. Kemudian kalau misalkannya Abdullah datang dan Asma binti Abu Bakar itu datang juga membawa makanan, maka Amir bin Fuhairah yang tadi bawa kambing itu jalan di belakangnya, sehingga telapak kaki mereka
itu kehapus dengan telapak kaki jejak-jejak kambing itu. Ini lumayan cemerlang juga seperti ini. Dan di Gua Thur, Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu an itu tinggal selama tiga hari 3 malam. Maka selama 3 hari 3 malam orang-orang musyrik mencari-cari Nabi dan Abu Bakar. Dan penulis rahimahullah menyebutkan di antara tanda kenabian beliau di Gua Thur itu ada laba-laba bikin sarang, sama ada burung yang bikin sarang di situ. Ini untuk menyamarkan biar orang-orang kafir tidak dapat menemui Nabi SAW. Akan tetapi saya pernah baca di satu buku, nama kitabnya saya lupa. Di situ judul bukunya itu kalau tidak salah hal-hal yang beredar di masyarakat, akan tetapi riwayatnya dhaif. Di situ yang saya ingat 2. Yang pertama, sudah beredar di masyarakat tapi riwayatnya dhaif, adalah ini kejadian Nabi di Gua Thur, ada laba-laba dan ada burung. Jadi ketika orang kafir pengen masuk, wah nggak mungkin ada orang di dalamnya, ini ada laba-laba nggak rusak, begitu. Ini diantara riwayat yang sudah terlanjur beredar tapi dhaif, lemah. Termasuk juga yang kedua saya ingat itu tola al-badru alaina. Jadi ketika Nabi nyampe ke Madinah disambut tola al-badru alaina, ini juga disebutkan oleh penulis dalam kitabnya tersebut itu sudah terlanjur beredar tapi riwayatnya dhaif. Yang mungkin penasaran ya mungkin bisa dicari di beberapa keterangan akan hal tersebut. Akan tapi wallahu alam penulis di sini tidak menyebutkan itu dhaif. Artinya di sini beliau menyebutnya ini termasuk mukjizat. Akan tapi ya namanya penulis manusia biasa, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Jadi nggak mesti seorang alim menulis kitab dijamin kitabnya benar, nggak mesti. Kalau toh ada kesalahan biasa. Cuma Allah alam. Makanya saya pernah sampaikan kepada Syekh Malik Husain Sya'ban, beliau adalah salah seorang muridnya Syekh Albani rahimahullah, terkait masalah sirah ini. Saya bilang saya ada kajian sirah merujuk kepada kitab Sirah Al-Habib karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Pendapat antum seperti apa? Beliau mengatakan ya di situ ada sedikit koreksi dari penulis, ada beberapa poin tapi tidak dibahas poin-poinnya mana saja. Ya mungkin diantaranya seperti hal ini. Cuma tidak serta-merta bukunya salah semua, tidak. Ya wajar, kadang-kadang ada kesalahan, tapi secara umum orang itu dilihat secara garis besarnya. Secara garis besarnya penulis rahimahullah adalah seorang yang alim. Beliau punya kitab yang lain seperti misalkannya kitab Minhajul Muslim misalkannya. Ini kitab karya beliau dan kitabnya juga ini sangat bagus sekali dan sudah tersebar di masyarakat, sudah dikaji di beberapa tempat. Maka setelah lewat 3 hari dan orang-orang Quraisy mulai tenang, enggak nyari-nyari Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Abdullah bin Uraikid, orang sewaan mereka yang tadi udah diserahin kendaraan 2, ya diserahin onta 2, kemudian udah sepakat sebagai penunjuk jalan, itu dia datang, dia bawa 2 kendaraan yang telah disiapkan tadi. Kemudian Asma binti Abi Bakar datang bawa makanan, dan Asma lupa bawa tali. Dia pengen ngikat makanannya itu di punggung onta, nggak bisa. Akhirnya dia punya ikat pinggang dibelah 2, yang satu buat ikat pinggangnya, yang satu buat talinya. Maka dari situ dia dapat julukan Zatun Niqatain, Zatun Nitokain. Jadi yang memiliki 2 ikat pinggang. Ini biasa punya julukan-julukan dari
kejadian-kejadian seperti misalkannya Utsman radhiyallahu an. Beliau punya julukan Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi SAW. Yang satu dinikah kemudian meninggal, nikah lagi dengan yang satunya lagi. Atau misalkannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dapat julukan Abu Turab. Abu Turab bapaknya tanah, gara-gara tiduran di masjid pas bangun pipinya nempel tanah. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Abu Turab, dipanggil Abu Turab. Dan yang lain, kalau kita punya julukan misalkannya kutu buku, atau ya kalau yang julukannya jelek tukang tidur misalkannya gitu kan, atau yang lain-lain, ini biasa. Nah, Asma binti Abu Bakar dapat julukan Dzatun Nitokain, artinya yang punya dua ikat pinggang. Tadi dia datang bawa makanan, lupa bawa tali, ikat pinggangnya dibelah dua. Maka pada saat Rasulullah SAW dan Abu Bakar berada dalam goa, ini orang-orang musyrik mencari-cari keduanya. Dan disebutkan Abu Bakar itu radhiyallahu an mendengar bunyi suara sendal orang-orang kafir. Dia nangis. Seandainya orang kafir nengok ke bawah aja, langsung ketahuan tuh mereka. Dibilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya mereka nengok ke bawah aja, kita langsung ketahuan. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Dua orang yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Nabi SAW, yang ketiganya adalah Allah. Apa pendapatmu? Kira-kira mungkin nggak mereka nengok ke bawah begitu? Nggak bakal, tenang aja gitu. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak nolong dia, Allah yang nolong dia. Idh akhrajahul ladina kafaru thaniyatnaini, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya dari orang-orang kafir ketika di dalam gua ada salah satu dari dua orang, ada Nabi dan ada Abu Bakar. Idhuma fil ghar, mereka berdua lagi di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, jangan takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Ada dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai di sini keterangan yang diberikan oleh penulis rahimahullah terkait keberadaan Nabi dan Abu Bakar selama di Gua Thur. Maka sebagai penutup, di sini beliau menyampaikan ada beberapa kesimpulan dan pelajaran dari yang baru saja kita simak. Kesimpulan yang pertama adalah penjelasan tentang sejauh mana cintanya Abu Bakar radhiyallahu an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau sangat-sangat berharap hijrah ke Madinahnya bareng bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah SAW diizinkan untuk hijrah, kemudian Abu Bakar minta untuk bisa mendampingi Nabi SAW dan diberikan izin, Abu Bakar radhiyallahu anhu nangis bahagia. Maka seperti itu adalah cinta yang tulus. Ya, seperti itu kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ketika Ramadan kita dengar hadis tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada berkah. Para ulama menyebutkan di antara keberkahan makan sahur adalah ketika kita makan sahur sama dengan mencontoh Nabi SAW. Nabi makan sahur, dan disebutkan Nabi makan sahur itu diakhirkan setelah
selesai makan sahur langsung berangkat sholat. Ada sebagian masyarakat kita setelah makan sahur mereka tidur lagi, berarti kan makan sahurnya masih jeda lama tuh. Kalau Nabi tidak, Nabi setelah makan sahur langsung berangkat sholat subuh. Ini sunnah. Nah, di antara keberkahan makan sahur adalah mencontoh Nabi SAW. Orang kalau nyontoh Nabi kan harusnya punya kebanggaan tersendiri, punya rasa cinta tersendiri. Seperti itulah gambaran cintanya Abu Bakar, kira-kira lah demikian. Senang banget ketika diizinkan menemani Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua, ya penjelasan tentang kesepakatannya orang-orang zalim, orang-orang kafir Quraisy. Iblis juga hadir di situ, ikut serta, ya, memberikan dukungan. Iblis laknatullah. Tentang apa? Rencana membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan cara apa? Tadi, setiap kabilah diambil satu orang, cari kabilah yang paling terhormat, diambil satu orang, kasih pedang untuk menghabisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan tentang kesepakatan tersebut dari apa yang telah kita simak tadi. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang mukjizat keluarnya Rasulullah SAW dari rumah beliau. Apa mukjizatnya? Beliau keluar dari rumah, melewati orang-orang kafir yang sedang mengepung, nggak ada yang lihat sama sekali, bahkan sama Nabi SAW kepala mereka ditaburin pasir. Mereka tidak menyadarinya. Jadi dari apa yang kita simak tersampaikan akan mukjizat tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, menyampaikan kepada kita tentang pengorbanan pertama di dalam Islam, yaitu pengorbanan Ali bin Abi Thalib untuk Nabi SAW, di mana Ali siap tidur di tempat tidurnya Nabi SAW, sementara orang kafir pengen ngebunuh Nabi, dan orang kafir ngira itu adalah Nabi SAW. Ini apa namanya, bahasanya penulis rahimahullah, pengorbanan pertama dalam Islam, karena sebelumnya belum ada. Yang kita tahu, lihat Nabi SAW dikata-katain sama Abu Jahal, siapa yang berkorban di situ? Nggak ada. Kemudian Nabi SAW ketika lagi sholat dilempari kotoran onta, siapa yang berkorban? Nggak ada. Nggak ada yang istilahnya saya aja yang dilempar kotoran onta, nggak ada. Di sini ketika Nabi pengen dibunuh, Ali siap tidur di tempat tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengorbanan pertama dalam Islam. Kemudian yang berikutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengikuti hukum sebab akibat. Artinya apa? Nabi SAW enggak mentang-mentang Nabi pengen dibunuh majang badan, kebal, enggak. Tapi Nabi mengikuti proses sebab akibat. Dalam artian ketika dapat informasi wahyu dari Allah beliau akan dibunuh, langsung nyamperin Abu Bakar, siap-siap hijrah. Kemudian ketika hijrah itu nggak mentang-mentang Nabi langsung jalan normal aja, tidak, akan tapi Nabi cari jalan yang nggak biasa dilewati orang, gitu. Dan beliau serius di dalam menapaki sebab akibat itu. Ya, beliau mengelabui orang-orang musyrik dengan cara minta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau menyiapkan kendaraan untuk perjalanan. Enggak mentang-mentang Nabi gampang, ntar kita tinggal terbang aja. Enggak. Tapi ada sebab akibat. Dan beliau juga menyewa penunjuk jalan yang pengalaman lagi, yang profesional lagi. Jadi enggak mentang-mentang Nabi. Dan yang ketiga, beliau juga masuk ke dalam Gua Sur bersama dengan Abu Bakar untuk bersembunyi
beberapa hari, yang mana orang-orang musyrik lagi nyari Nabi SAW. Ada sebab akibat. Ya kalau kita zaman sekarang nih, kalau kita zaman sekarang sedang mewabah virus corona, ya ada sebab akibat. Beberapa rekaman mungkin tersebar, kita lihat ada orang, jangan takut virus corona, takutlah kepada Allah. Ini tidak benar seperti itu. Sebab akibat gitu. Ya mungkin pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya sebab akibat, dan itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin mereka yang teriak-teriak jangan takut virus corona, takutlah kepada Allah, ya kita maklumi, mungkin mereka orang nggak paham. Ya kita berikan pemahaman kalau kita mampu, dan kita doakan mereka mendapatkan hidayah. Makanya di antara nasihat menyikapi wabah virus corona itu kita kembalikan kepada ahlu zikir. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanya kepada ahli zikir kalau kalian tidak tahu. Ahli zikir di sini ada 3. Tanya kepada ahli zikir, tanya kepada para ulama, ahli ilmu tentang masalah-masalah hukum. Kalau nggak tahu itu bagaimana. Kemudian yang kedua, ahli zikir di sini pemerintah. Tanya sama pemerintah. Ikuti informasi dari pemerintah, bukan hoax-hoax gitu kan. Kemudian yang ketiga, ahli zikir di sini adalah para dokter, para medis yang mereka lebih ngerti gitu kan. Bukan orang-orang yang teriak-teriak di jalanan, teriak-teriak jangan takut virus corona, takut sama Allah saja. Ini mereka nggak paham tentang sebab akibat. Nabi SAW mengambil sebab akibat, dan itu masuk di logika. Kemudian yang berikutnya, yang ini yang tadi kita singgung, lemah ya, yaitu yang disebut oleh penulis rahimahullah, di antara mukjizat Nabi SAW itu ada rumah laba-laba yang bersarang di Gua Thur. Kemudian ada burung yang sedang bersarang juga, ya, untuk menutupi Rasulullah SAW dan menyamarkan keberadaan beliau biar dikira nggak ada orang di dalam. Ya, dan ini kata penulis rahimahullah itu tidak aneh. Kenapa? Karena disebutkan di dalam sunnah, seekor cicak pada saat Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, dia niup api biar gede, biar tambah gede. Beda sama kodok gitu ya, nyemburin air. Informasinya demikian. Sehingga ketika orang bunuh cicak itu ada pahalanya sampai hari ini. Ketika bunuh cicak itu ada pahalanya sampai hari ini. Ini ditetapkan dalam sunnah. Akan tapi informasi ini tidak sama dengan ya kita menggerakkan masyarakat untuk berburu cicak. Tidak ya. Kita kumpulin warga, malam ini kita berburu cicak. Tidak sama dengan itu maksudnya. Cuma kalau kita lagi ngebunuh cicak, misalnya lagi ada cicak satu kemudian kita bunuh, itu memang ada pahalanya, tapi tidak sama dengan kita gerakkan warga untuk ngebunuh cicak, bukan itu. Maknanya tidak ke arah situ. Sama juga kalau kita baca di hadis-hadis, diantaranya hadis Bulughul Maram misalkannya, kemudian kita mendapatkan keterangan atau kita mempelajari fikih, kita mendapatkan keterangan termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh adalah tikus. Nah, itu tidak sama dengan kita kumpulkan warga kemudian kita berburu tikus. Ya, ada salah seorang informasi, ada satu RT ngumpulin warga untuk berburu tikus. Satu tikus dihargain berapa gitu, 10.000. Jadi kalau dapat 5 tikus dapat 50.000 gitu. Tidak sama dengan demikian ya. Tapi memang benar di dalam sunnah itu termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh adalah tikus. Gitu. Iya, tapi tidak sama dengan menggerakkan warga untuk itu, tidak. Dan yang lain-lain. Ya, jangan sampai ya udah Ustadz kita jamaah pengen menggerakkan warga untuk kita cari tikus gitu, tidak. Ya, tapi tetap keutamaan itu perintah tersebut itu tetap berlaku.
ya tetap berlaku. Kemudian yang terakhir, penjelasan tentang kebaikan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, baik yang laki-lakinya ataupun yang wanitanya, semuanya pada ngebantuin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ngantar makanan, ada yang nyari informasi, dan seterusnya. Semuanya membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti setelah ini insya Allah akan kita bahas bagaimana perjalanan mereka menuju ke Madinah dari Gua Thur. Setelah selesai 3 hari di Gua Thur, mereka menuju ke Madinah. Nanti akan kita simak Abu Bakar radhiyallahu an, beliau membawa semua hartanya. Ya, Abu Bakar radhiyallahu an, beliau membawa semua hartanya untuk bekal selama perjalanan. Anak-anaknya nggak ditinggalin apa-apa. Jadi harta yang biasa disimpan oleh Abu Bakar itu, kalau saya tidak salah 6.000 dirham. Ya, 6.000 dirham. 6.000 dirham itu kalau sekarang satu dirham mungkin harganya 70.000 kali. Berarti 6.000 dirham 420 juta. Kisaran itulah. Itu dibawa oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu semua. Sampai bapaknya Abu Bakar itu, namanya orang tua ya, mereka nanya sama cucunya, "Bapak kalian pergi ninggalin apa?" Kalau nggak ninggalin apa-apa bapak kalian, berarti kebangetan gitu. Akhirnya cucunya pinter, bapaknya ditarik tangannya, namanya orang tua, matanya udah nggak sama seperti yang masih muda gitu kan. Jadi tangannya dia narok batu-batu kerikil di tempat Abu Bakar radhiyallahu anhu narok harta. Kemudian batu-batu kerikil itu ditutupin kain, kemudian bilang sama kakeknya, sini kayak pegang nih masih banyak harta yang ditinggalkan, ya, padahal batu. Lihat, di sini menyampaikan kepada kita bagaimana baiknya keluarga Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya para ulama menyebutkan ya, orang yang paling mulia nomor 1 di umat ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin sebagian kita pernah mendengar ya, ketika Abu Bakar datang membawa semua hartanya ya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bawa semua hartanya di sini bukan berarti Abu Bakar kesusahan, bukan ya. Dalam artian contoh ya, misalkannya ada seseorang yang punya usaha dan dia punya uang di ATM dia cuma 1. Kemudian di satu majelis ada donasi sosial, dia hadir di situ. Kemudian siapa yang mau donasi, langsung dia keluarin ATM-nya. Ini ATM saya, uang semua di ATM ini buat donasi, pinnya sekian. Akhirnya dia buka ATM yang baru. Sementara dia masih ada harta yang lain, mobilnya masih ada, rumahnya masih ada, kemudian usahanya juga yang berjalan masih ada. Akan tapi orang akan membahasakan apa? Masya Allah, si fulan telah menginfakkan semua hartanya, begitu. Jadi ketika Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, bukan berarti semuanya diinfakkan tinggal baju yang nempel di badan doang, bukan. Ya, akan tapi yang pendekatannya kayak tadi yang kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah. Berikutnya akan kita bahas terkait masalah perjalanan hijrah Abu Bakar, perjalanan hijrah Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar ke Madinah insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena berbatas waktu, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi bulan depan ya, hari Sabtu pekan pertama ini tanggal 4 Juli insyaallah. Demikian, sebelum ditutup ada pertanyaan?
Nah, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di buku saya malah ada 3 itu Pak. Di Ghuathur itu malah ada 3 mukjizat. Di sini. Satu lagi? Laba-laba, burung, dan tumbuhnya pohon. Nah, wallahu a'lam. Ya, ini bisa jadi masuk perkara yang tadi saya sebutkan. Ya, karena memang dalam sirah ini disebutkan di buku beliau ada 3 mukjizat di Ghuathur. Ada laba-laba, ada burung, ada tumbuhan, ada tumbuhnya pohon, ada tumbuh-tumbuhan lah. Jadi nggak mungkin Nabi itu ada di dalam begitu. Tapi seperti yang tadi kita sampaikan, ya dalam perkara sirah ini terkadang ya seperti itu. Ada hal-hal yang riwayatnya wallahu alam akan tetapi sudah terlanjur tersebar di masyarakat. Di antara poin yang tadi kita sebutkan, dan bisa jadi ini termasuk ya tumbuh pohon. Terus bagaimana sudah terlanjur tersebar, boleh nggak kita sampaikan? Ya boleh. Tapi tidak salah juga kita ingatkan bahwa yang saya dengar ini riwayatnya juga dhaif. Begitu. Karena di satu sisi istilahnya kalau misalkannya riwayatnya dhaif beneran, artinya mungkin nggak itu terjadi kepada Nabi SAW? Jawabannya ya mungkin saja karena beliau Nabi, begitu. Cuma kan kita berbicara tidak berdasarkan logika, kita berbicara harus ada ilmunya kan seperti itu. Maka secara ilmu, kalau secara logika demikian masuk saja di situ ada laba-laba, ada burung yang bersangkar, kemudian ada tumbuhan yang tumbuh, secara logika masuk saja. Akan tapi secara ilmiah informasinya ini riwayatnya lemah, tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu juga kita sampaikan tidak masalah. Ya, berbeda dengan kita dalam rangka menyebarkan dan kita tahu itu riwayatnya dhaif, lemah, kemudian kita tidak mau menjelaskan sengaja. Ini berbeda. Seperti misalkannya ada seorang dai ditanya satu masalah hukum yang mana aslinya hukum tersebut itu bukan termasuk sunnah, akan tapi sama dai ini dijawabnya sunnah karena sudah merebak di masyarakat. Kemudian dai ini membawakan satu dalil, dan dalilnya setelah saya periksa dhaif riwayatnya. Ya, dalilnya lemah karena memang ya saya sesekali suka mendengar cuplikan-cuplikan ceramah di YouTube. Kemudian saya lihat seorang dai ditanya satu masalah yang memang bukan sunnah, dijawabnya itu sunnah, ada dalilnya. Kemudian disebutkan dalilnya dan memang kalimat dalilnya benar. Kemudian yang saya tahu, saya ingat saya belajar itu dalil dhaif, cuma namanya ragu, perlu diperiksa lagi. Saya coba periksa, saya coba cari, ternyata benar dhaif. Akan tapi dai tadi tidak menyebutkan itu hadis dhaif, cuma mengatakan kata siapa tidak sunnah, kata siapa tidak dalilnya, ada dalilnya. Nabi mengatakan ini, padahal itu dari dhaif. Ini namanya menyampaikan hadis dhaif tanpa menyebutkan itu dhaif, dan itu tidak dibenarkan. Ya, yang dibenarkan dalam menyampaikan hadis dhaif, pertama boleh kalau misalnya dalam fadhailul a'mal, dalam fadhailul amal, keutamaan amalan. Barang siapa yang beramal ini maka pahalanya ini, barang siapa beramal ini maka pahalanya ini. Biar dikata hadis dhaif disampaikan nggak masalah. Kalau urusan fadhailul amal, urusan akidah nggak boleh. Urusan fadhailul amal boleh, tapi itu baru syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dhaifnya nggak terlalu berat. Syarat yang ketiga, ada hadis pendukung lainnya. Syarat yang keempat, jangan lupa kita kasih tahu itu dhaif. Jadi tidak cuma satu, orang sebagian paham kata siapa nggak boleh pakai hadis dhaif. Yang saya dengar boleh selama itu fadhailul amal. Emang benar, tapi ada 3 syarat yang lainnya, yaitu ada hadis pendukung, kemudian dhaifnya tidak terlalu lemah, kemudian harus disampaikan itu hadis dhaif. Ini yang ada seorang maju naik mimbar, dia menyampaikan hadis dhaif, dia memotivasi masyarakat. Setelah turun dari mimbar, ada orang yang bilang itu kan hadisnya dhaif Pak. Iya boleh, yang penting fadhil amal, selesai. Padahal tadi di mimbar dia nggak bilang itu hadis dhaif.
Di mimbar dia nggak ngejelasin dhaifnya, tidak terlalu. Di mimbar dia nggak jelasin ada hadis pendukung lainnya. Ini ya barangkali itulah karena kekurangan ilmu kita, sehingga terus kita belajar agar tidak salah. Dan memang itu pesan Nabi SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, belajar agama itu harus bagi setiap orang Islam. Dan memang al ilmu bitta'allum, yang namanya belajar agama itu pelan-pelan, artinya dikit-dikit dan continue, nggak cuma sekali duduk langsung pintar. Makanya dikritisi ya pendidikan dai selama 2 minggu, selama 2 bulan jadi dai. Ini tidak bisa demikian. Nah, karena Nabi SAW mendidik para sahabat, di Mekah dididik 13 tahun, di Madinah dididik 10 tahun. Istilahnya mereka udah ngaji 13 tahun. Nah, kita ngaji udah berapa tahun? Di sini ada nggak yang ngajinya udah 10 tahun lebih? Artinya bukan ngaji ini ya, artinya betul-betul dia mengkaji, belajarlah seperti itu. Nah, kalau cuma pengajian doang ya mungkin yang umurnya 60 tahun udah ngaji selama 40 tahun ya, bukan begitu maksudnya gitu ya. Nah, jadi wallahu alam, saya kira cukup insyaallah. Sudah masuk waktu syuruk ya, sudah 18 menit lewat. Ini udah cukup untuk kita menunaikan ibadah haji dan umrah, salat 2 rakaat ya. Wallahu alam bisawab, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.